sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar sahabat metronom? Pasti kalian baik-baik aja dong? Pasti dong. Kita harus semangat terus nih sahabat metronom. Nah, kembali lagi bersama saya, Maria Cakrawelin, di Metrum Studio 3, SMK Bakti Karya Parigi. Kita akan mengangkat sebuah cerita anak bangsa dengan judul Kilometer Menuju Ilmu. Minggu lalu kan kita udah ngobrol bareng sahabat kita dari pulau paling timur Indonesia. Kali ini kita akan jalan-jalan ke utara Indonesia. Nah, di samping saya udah ada sahabat saya dari Pulau Sebatik. Halo Samsiar. Hai. Apa kabar nih Samsiar? Alhamdulillah baik. Gimana kegiatan sekolah hari ini? Alhamdulillah kegiatan sekolah saya hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nah kita kan akan berbincang ya ke depannya dengan Samsiar. Sebelum kita bincang-bincang santai dan mencari tahu cerita anak bangsa dari utara Indonesia, oke, sebelum lanjut kita jeda dulu ya. Aku harus berlari, mengejar apa yang aku inginkan. Meski terkadang mereka bilang aku lari dari kenyataan. Namun aku sadar, kenyataan selalu jadi tempat pelarian. Semua yang dilontarkan dari lidahku kadang berbanding terbalik dengan ucapan hati. Lewati hari demi hari di jalan yang berduri. Namun sampai kapan aku terus membohongi diriku sendiri? Sekarang aku tahu, aku masih punya teman. Maka sendiri bukanlah hal yang menyenangkan. Oke, balik lagi setelah ngedengerin playlist tadi. Nah, Samsiar, pertama-tama boleh nggak kenalin diri kamu terlebih dahulu, lebih dalam, dan juga daerah asal kamu? Oke. Nama saya Samsiar. Saya tuh berasal dari Pulau Sebatik. Tempatnya tuh di perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Oh, berarti kamu di perbatasan ya? Iya, tepat sekali. Kalau di peta nih, secara geografis, kan berarti Sebatik itu ada di pulau paling utara, Kalimantan. Nah, Kalimantan itu kan pulau terbesar di Indonesia nih. Sebatik itu termasuk bagian dari pulau besar Kalimantan, atau dia pulau sendiri dan pulaunya besar atau kecil atau gimana nih? Kalau bilang Pulau Kalimantan tuh ya gede. Tempat aku tuh, kalau tempat aku yang tempat tinggal aku itu termasuk Malaysia. Tapi kalau tempat sekolah aku itu Indonesia. Oh, jadi tapi dia termasuk Kalimantan. Ya, ini termasuk Kalimantan. Pulaunya beda atau sama? Pulaunya sama, cuma dibatasi dengan ya bendera gitu. Oh, jadi yang ngebatasinnya hanya sebatas bendera antara Indonesia dan Malaysia. Iya. Kalau boleh tahu, tadi kamu bilang kamu tinggalnya di Malaysia sedangkan sekolahmu di Indonesia. Kamu tuh sebenarnya orang mana? Dari daerah mana? Asal mana? Suku mana? Kalau saya tuh sebenarnya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi orang tua saya merantau di Kalimantan, tapi tinggalnya juga di Sebatik, Malaysia. Jadi orang Sulawesi, berarti sukunya apa? Suku Bugis. Suku Bugis. Orang Sulawesi, suku Bugis, tinggalnya di perbatasan Sebatik, ya kan? Di perbatasan Indonesia Malaysia, rumahnya di Malaysia, sekolahnya di Indonesia. Wah, cukup complicated nih, sahabat metronom si Samsiar ini. Nah, berarti antara rumah dan sekolah ada jarak dong untuk sekolah ke sekolah. Kira-kira kamu tuh kalau jalan ke sekolah, berangkat ke sekolah nih, itu apakah menggunakan kendaraan atau harus jalan kaki atau mungkin naik sepeda? Gimana transportasi kamu menuju sekolah? Kalau menuju ke sekolah tuh saya berjalan kaki. Dari saya bangun tuh pukul 4.30. Saya berangkat jam 5 lebih gitu, terus sampai jalan kaki ke perbatasan. Terus sampai di perbatasan, kalau di SD saya jalan lagi ke sananya lagi sekitar yang nggak sampai sekiloan lah.
ini SD atau SMP atau dua-duanya sama? Kalau SD saya itu kurang lebih 5 kilo jaraknya saya jalan kaki. Kalau SMP saya itu kurang lebih 10 kilo. Tapi kalau SMP saya dari rumah dulu, dari rumah jalan kaki sekitar kurang lebih 5 kilo gitu. Terus sampai ke perbatasan, saya sampai di kampung Lordes, saya naik busnya tuh sekitar setengah jam lebih gitu. Jadi pertama harus jalan dulu. Iya. Kedua naik bus lagi. Nah, ada nggak sih selama kamu sekolah berarti SD 6 tahun. Ini 6 tahun udah dari kecil udah di perbatasan kan berarti? Iya. Dari kecil udah di perbatasan berarti SD-nya pun di sana. Selama 6 tahun SD ditambah 3 tahun SMP, kurang lebih 9 tahun lah ya, melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah yang harus melewati berkilometer jauhnya. Ada nggak sih pengalaman atau cerita-cerita menarik selama di jalan atau selama 9 tahun itulah? Kalau yang menarik buat saya tuh yang ketika hujan ya. Kalau biasanya kami tuh jalan terus mendung kan, kami sempat pikirnya nggak usah sekolah aja udah mendung, nanti tiba-tiba di tengah jalan atau di perbatasan kita pas udah mau ke Indonesia kebasahan, nanti sampai ke sekolah kan kalau belajar nggak fokus. Tapi karena kami memang niatnya mau sekolah, jadi kami sekolah aja terus. Pada suatu hari itu kami berangkat ke sekolah bersama-sama teman-teman. Di pertengahan jalan tuh kami kena hujan gitu. Karena kami nggak ada persiapan payung dan sebagainya, kami terpaksa mencari batu dan memotong daun pisang yang ada di jalan. Itu setelah itu langsung lanjut jalan lagi? Iya. Nah, lanjut jalan lagi. Oke. Itu kisah menarik kayak harus hujan-hujanan sampai cari batu untuk memotong daun pisang. Tapi itu kan baru jalannya. Setelah di perbatasan di Kampung Lordes tadi harus naik bus lagi. Busnya itu emang ada setiap waktu atau enggak? Ada setiap waktu, tapi kadang-kadang juga kalau dia sudah terlalu banyak penumpang, itu enggak ada, soalnya kan kami terlalu banyak, sekitaran mau 100-an orang dalam sebus itu. Oh ya? Jadi pernah sampai nggak ada itu karena rusak, mesinnya nggak mampu untuk membawa kami. Oh, apakah medan yang harus dilalui si bus juga berat sampai dia akhirnya ngedrop karena udah orangnya banyak, harus jalan jauh juga kan sampai ke sekolah, atau mungkin setelah dari sekolah ke mana lagi gitu? Memang jalannya yang jauh, terus itu jalannya juga nggak bagus, ada yang rusak, sampai kami tuh mikir kami ini ya Allah mudah-mudahan selamat gitu ya. Jalannya tuh udah berlubang gitu, ada yang sampai itu busnya tuh miring. Kami sudah yang ya Allah ini selamatkan kami mau menuju mencari ilmu gitu. Oh, berarti selama di bus aja udah deg-degan ya, ini selamat nggak sampai sekolah, nggak kenapa-kenapa atau gimana kayak gitu. Nah, itu baru berangkatnya. Pas pulang naik bus lagi juga atau jalan juga? Naik bus lagi, tapi saya pernah sekali karena busnya kebetulan pas mau jemput kami rusak di tengah jalan, itu dia singgah, terus dia nelpon salah satu teman kami atau guru kami, katanya busnya rusak, jadi kami terpaksa harus berjalan kaki dan saya juga harus berjalan kaki. Tepat waktu itu hari Jumat, pulangnya jam 11. Saya nunggu sama teman-teman di pinggir jalan kan tempat biasa kami dijemput. Udah ada pemberitahuan kalau busnya itu rusak. Nah, kami harus berangkat lah jalan kaki. Ada yang kalau memang jumpa kendaraan di tengah jalan berhentiin. Saya pernah sih jalan kaki dari sekolah saya sampai ke rumah. Wah, itu pasti jauh banget kan? Butuh waktu berapa lama untuk sampai ke rumah? Saya nggak tahu sih. Hitung aja dari jam 11 sampai jam 3 lebih. Jam 3 lebih? Iya. Itu ada berhenti nggak selama di jalan? Atau jalan terus? Ada sih sekali dua kali karena mungkin kecapean jalan kaki, dan tempatnya juga bukan rata aja, naik bukit turun bukit, makanya kita juga berhentinya karena capek. Itu bareng-bareng jalannya ya? Atau Iya. sendiri nih? Pernah nggak jalan sendiri? Enggak sih, kalau dari sekolah ya sampai di perbatasan enggak, tapi sampai di perbatasan ke rumah saya lagi itu jalan sendiri pernah. Bahkan saya kemarin kelas 3 sendiri terus. Nggak ada yang satu jalan atau rumahnya emang kamu sendiri yang di sana di Sebatik perbatasan Malaysia atau gimana sampai harus sendiri?
Ada teman saya laki-laki yang dekat dengan rumah saya, tapi dia kadang-kadang nggak sekolah karena mungkin capek, karena dia sakit, karena dia bermalam di rumah omnya. Jadi saya harus jalan sendiri. Oke, harus jalan sendiri. Begitu sahabat metronom. Jadi kalau kalian masih ada yang malas-malas untuk ke sekolah atau malas-malas untuk pergi ke suatu tujuan gitu, masih ada Samsiar ya, dan mungkin banyak anak Indonesia lainnya yang harus jalan berkilo-kilometer untuk sampai ke sekolah. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat jeda yang satu ini. Tahu nggak di sini wilayah saya? Kalau lewat sini harus bayar dulu. Tahu nggak lo? Gak punya uang, Bang. Terus ini apa nih? Handphone. Ini. Udah begini. Gua laporin lu sama bos gua. Kau nih gimana? Izin kuat dikit lah. Apa bos? Mana yang sakit bos? Bos, gua dirampok yang teman sono no, bos. Apa? Perlu bilang? Preman yang mana? Yang di sono. Yang mana? Woi, gua bos sini. Oh, maaf bos. Saya yang berhak marahin. Siapa yang rampok? Preman yang di sono, bos. Yang mana? Sana aja. Ayo ke sana. Sono no, premannya. Oh, itu orangnya. Lu berdua tunggu sini. Biar bos yang lawan. Kamu Yusret. Udah lama nggak ketemu. Hansi Fabrik ya? Iya. Lo sekarang jadi sekolah sekarang? Jadi yang dua itu teman abangnya? Iya. Yang ini baru masuk. Dan yang ini teman lama saya. Oh, terus namanya siapa? Yang ini Eman. Yang ini? Resta. Bang. Tahu, Bang? Disuruh bang. Eman bang. Disuruh bang. Resta bang. Ah, nyolong lu. Maaf bang. Bos, HP gua, bos. Oh iya ya. Makasih, bos. Maaf bang ya. Lain kali jangan lagi ya. Iya. Jadi kan gini bang, saya mau menebus kesalahan saya. Ya. Bagaimana kalau kita ngopi? Kopi? Ya. Siap. Asik. Gimana, Mantap Bos? bos. Oke. Oke, ayo. Oke, balik lagi. Kita akan tanya-tanya lagi tentang Samsiar, lebih jauh lagi tentang cerita-ceritanya menuju sekolah dan mendapatkan akses pendidikan. Nah, Samsiar, tadi kamu udah ceritain tentang daerahmu, tentang kamu, tentang perjalanan ke sekolahmu. Sekarang bisa nggak ceritain sedikit nih tentang bagaimana kamu tahu sekolah ini? Kamu kan tinggal di pulau paling utara Indonesia, sedangkan sekolah ini ada di pulau paling selatan Indonesia. Nah, gimana ceritanya kamu bisa sampai dan bergabung bersama teman-teman kelas multikultural yang lainnya? Awal saya tahu sekolah ini itu dari angkatan pertama teman saya, tapi awalnya tuh saya belum tertarik. Saya tertariknya mulai angkatan kedua. Dia udah tawarin ke saya sebelum saya lulus, katanya saya mau nggak sekolah di luar Pulau Jawa, Pulau Kalimantan.
aku mikir-mikir dulu kan, belum pernah jalan jauh-jauh, apalagi saya nggak pernah keluar kota. Saya kalau keluar rumah juga pun paling ke sekolah atau ada acara gitu aja. Berarti ini pertama kalinya? Iya. Berarti sebelumnya belum pernah dong ke Sulawesi? Belum, saya belum pernah pulang ke kampung dari saya kecil sampai sekarang juga saya belum pulang kampung. Oke, jadi ini pengalaman pertama keluar daerah. Iya. Terus itu saya dapat tawaran dari teman saya, katanya mau sekolah nggak di Pulau Jawa. Awalnya sih saya takut, terus gimana? Aku rasa yang kayak kalau aku sampai di sana aku bakalan dapat teman nggak? Soalnya kan aku orangnya agak sedikit pendiam, terus nggak suka yang terlalu bergaul. Takut sih, terus juga takut. Apalagi saya juga takut naik kendaraan air gitu. Pas tahu saya mau ke Jawa itu naik speed, saya mulai ya Allah ini gimana? Takut kenapa-napa di jalan ya? Iya takut, apalagi kan saya nggak pernah keluar rumah kalau yang jalan jauh seperti itu. Kesini naik pesawat juga? Ya, Takut nggak di pesawat? Ini pengalaman pertama juga naik pesawat atau gimana nih? Semuanya mungkin boleh dibilang pengalaman pertama. Pertama kali saya sampai ke jembatan yang orang sering kunjungi juga, itu pelabuhan jembatan panjang itu, nggak tahu pelabuhan apa namanya, lupa. Terus pertama kali juga pengalaman naik speedboat. Terus pengalaman pertama juga ya naik pesawat terbang. Awalnya sih rasa saya tuh ya Allah, saya selamat ya naik kendaraan yang Baru pertama kali naik ya? Saya juga baru pertama tadi naik speedboat, baru lewati satu lagi. Ya Allah, ini gimana nih, benar-benar banyak rintangannya kalau menuju yang kebaikan gitu. Nah, selama perjalanan itu ada nggak pengalaman-pengalaman menarik atau pengalaman lucu gitu di jalan? Ada sih, waktu saya sampai di bandara itu yang lucunya, saya kan nggak pernah naik eskalator. Ya Allah, itu saya nggak pernah naik. Terus teman saya katanya, yuk kita ke atas. Terus aku bilang, lewat mana? Dia bilang, itu jalanan yang gerak-gerak itu. Oh iya, aku bilang, oh jangan gerak-gerak. Terus aku bilang, gimana cara naiknya? Aku nggak tahu. Terus dia bilang, ya udah naik aja, ikuti kami punya langkah gitu kan. Aku bilang, ya Allah, Bismillah, aku bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku beranikan diri untuk naik. Sekali naik itu ya saya salah injak, kan itu ada garis-garis yang warna kuning ya, garis warna kuning. Saya nginjaknya tuh di garis warna kuning, saya hampir kejatuh ke belakang gitu, tapi untung pas itu saya cepet-cepet pegangannya. Jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah gitu sahabat metronom, jadi ketika kita udah tahu apa itu eskalator, apa itu lift, masih ada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di daerah-daerah pelosok sana yang baru merasakan itu setelah, kalau boleh tahu umur kamu berapa nih Sam? Umur saya sekarang itu udah 19 tahun. Nah, udah setelah 19 tahun dia baru merasakan naik eskalator. Jadi ya kita tuh harus lebih bersyukur gitu dalam melaksanakan hidup ini kayak gitu. Nah, umur 19 tahun. Kamu udah 1 tahun kan di sini? Ya. Sahabat metronom, umurnya Samsiar udah 19 tahun, berarti ketika pertama kali dia masuk ke sekolah ini, dia masih umur 18 tahun kan. Nah, tapi untuk ukuran 18 tahun masuk kelas 1 SMK, itu kan bisa dibilang terlambat. Samsiar, ada nggak rasa kayak, insecure gitu, kayak ada nggak rasa kayak minder gitu? Pasti umurnya beda-beda dong. Paling beda dari teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain rata-rata pas masuk 15 atau 16 tahun, sedangkan kamu udah menginjak 18 tahun. Ada nggak rasa minder pada saat itu? Kalau rasa minder itu ada banget. Itulah yang menjadi sebab saya ragu-ragu untuk sekolah di sini. Sebab kenapa? Saya takut nanti ketika saya sampai di sini saya bakalan ejek, katanya kamu udah tua ngapain sih sekolah gitu. Tapi akhirnya rasa minder itu hilang. Alhamdulillah. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa minder itu? Siapa tahu bisa memotivasi sahabat-sahabat metronom yang lainnya yang mungkin mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, tapi merasa udah telat. Padahal dalam mencari ilmu itu nggak ada kata terlambat. Ya, itulah yang menjadi saya termotivasi tuh. Saya pernah dengar satu perkataan itu, entah dari Al-Quran atau hadis, yang Allah itu akan mempermudahkan jalan seseorang menuju
Allah akan mempermudahkan jalannya ke surga ketika ia mencari ilmu. Dan saya juga pernah mendengar suatu pembicaraan dari entah itu guru saya lupa, bahwa dia bilang tiada batasan umur ketika kita mencari ilmu. Jadi wah, saya berarti beruntung, saya berarti nggak terlambat ya, nggak terlambat gitu. Samsiar setelah setahun di sini penasaran juga nggak sih pertama kali dia datang ke sini ketemu sama teman-teman kelas multikultural di SMK Bakti Karya Parigi. Nah, Samsiar, gimana sih perasaan kamu pertama kali datang dan sampai di sekolah ini? Apalagi ketemu sama teman-teman yang beda budaya, beda bahasa. Ada nggak kesalahpahaman yang terjadi pada saat itu? Perasaan saya pertama sampai ke sini tuh senang bercampur kagum ya, lihat teman-teman yang benar-benar berbeda. Saya sampai ngomong dalam hati saya tuh, wow, ini ya ternyata Indonesia saya, ini yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau masalah salah paham sih saya pernah, itu kan di sini bahasa Sunda di Pangandaran. Itu pernah saya dibangunin sama kakak kelas, itu dia ngomong hudang sebenarnya. Iya. Saya salah paham, saya mikirnya udang. Oke, jadi salah paham. Jadi ketika dibangunin nih, kan dibangunin hudang, kamu bangun atau malah berpikir sambil tidur, ini sebenarnya dia ngomong apa sih, kok tiba-tiba ngomong udang? Saya nggak bangun, saya tidur aja, tapi sambil berpikir, loh kok dia ngomong udang ya? Pagi-pagi gini ngapain ngomong udang gitu? Ini dia sebenarnya mau bangunin orang atau mau jualan atau mau gimana, kataku dalam hati sih. Tapi terlanjut aja tidurnya gitu. Oke, itu salah paham ya. Setelah itu tapi akhirnya tahu hudang itu artinya apa? Bangun. Oke, nah begitu, itu biasa lah ya terjadi ketika kamu dari daerah asalmu ke daerah orang, maka kamu akan menemui budaya baru. Apalagi di sini budayanya nggak cuman budaya suku Sunda doang, tapi ada orang dari Papua, dari Sumatera, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, begitu banyak budaya sehingga kesalahpahaman tuh sering terjadi. Tapi inilah yang kelas multikultural coba pecahkan gitu, kasus-kasus intoleransi dengan mempertemukan perbedaan itu sendiri. Nah, setelah 1 tahun di sini udah ketemu sama teman-teman yang berbeda, udah dapat pengalaman, udah pasti pengalaman jam terbang di sini gimana, dikasih pengalaman. Ngomong-ngomong nih soal pengalaman, ikut eskul apa sih? Saya ikut eskul jurnalistik. Nah, ikut jurnalistik berarti soal kepenulisan, wartawan, kabar-kabar kayak gitu. Ada nggak satu hal yang menarik dan satu hal yang benar-benar kamu pelajari ketika masuk jurnalistik ini? Yang saya pelajari itu di jurnalistik tuh kepenulisan, terutama bahasa. Saya kan tinggalnya ya di perbatasan. Saya menggunakan itu 2 bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Saya tuh kenapa masuk di klub jurnalistik itu karena saya pengen belajar juga tentang bahasa. Saya mau bedain ini bahasa yang saya pakai bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia. Okay. Gitu. Itu pengalaman saya dapatkan dari klub jurnalistik, dan ya saya juga dapat pengalaman menulis yang benar. Begitu sahabat metronom. Nah, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita lihat dulu yang satu ini.
balik lagi, sekarang setelah kita tahu nih ceritanya Samsiar tentang perjuangannya dia melewati kilometer untuk menuju ilmu, kita akan tanya nih tujuan dia setelah menjadi seorang peace worker dan tujuan dia setelah keluar atau lulus dari SMK Bakti Karya Parigi. Nah, Samsiar, apa sih yang akan menjadi tujuanmu selanjutnya, yang menjadi misi dirimu gitu setelah kamu kan di sini dilantik menjadi seorang peace worker kayak gitu. Nah, apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Setelah saya lulus dari sini, saya mau jadi guru. Bila perlu, saya mau bangun sekolah untuk di tempat saya, itu supaya nggak ada lagi anak-anak atau teman-teman saya yang terlambat sekolah seperti saya. Mereka harus merasakan gimana rasanya mencapai pendidikan. Oke, tapi kan hal-hal seperti itu nggak mudah ya. Membangun sebuah sekolah, memberikan pendidikan, memberikan ilmu pengetahuan itu kan nggak semudah yang terlihat kayak gitu. Apa sih? Kamu udah terbayang belum? Kamu akan ngelakuin apa? Taktiknya gimana? Apakah ini akan berhasil? Kalau misalkan gagal, kamu akan lakuin apa? Apakah menyerah atau lanjut terus? Kalau buat tekniknya itu mungkin saya belum kebayang banget. Saya baru kebayang dikit aja, itu saya pengen mengajarnya melalui rumah saya dulu, tetangga-tetangga saya dulu yang di sana mungkin mereka belum sekolah. Jadi bikin semacam bimbel gitu ya, semacam bimbel di rumah. Gitu, saya mau ngajar anak-anak kayak gitu, terutama anak-anak kecil yang balita. Oke, balita. Oke. Emang sih benar, karena kita juga harus mengajak anak-anak kecil mulai dari kecil itu udah diberikan edukasi semacam itu ya. Nah, itu teman-teman cerita tentang Samsiar, tentang Pulau Sebatik yang merupakan, mungkin ada nih sahabat metronom yang baru tahu Pulau Sebatik dan di mana letaknya Pulau Sebatik, baru tahu kalau perbatasan kita itu hanya dibatasi oleh sebuah bendera kayak gitu. Mungkin ada yang baru tahu. Nah, kalian mungkin pengen tahu kisah-kisah cerita anak bangsa lainnya, masih banyak kok. Kelas multikultural masih punya banyak cerita untuk dibagikan kepada sahabat Indonesia nantinya. Jadi saksikan terus sesi cerita anak bangsa di Studio 3 SMK Bakti Karya Parigi. Salam perdamaian.